perkenalkan dengan saya Dr. Bim Bim yang bertugas pada klinik pada pagi hari ini, Bapak. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Mbak Sen. Bapak Sandy. Bapak Sandy umurnya berapa, Bapak? 35 tahun. 35 tahun ya. Alamatnya dari mana, Pak? Kecamatan Krembu. Kecamatan Kerembung. Kesini ada yang mengantar atau berangkat sendiri, Bapak, dari Kerembung? Ada yang ngantar ya. Nah, baik Bapak, selanjutnya Bapak ada keperluan apa ya sehingga datang ke klinik pada pagi hari ini, Pak? Saya ingin memeriksakan kondisi jantung saya untuk mendapatkan surat keterangan sehat untuk lama. Oh, seperti itu. Jadi Bapak ingin memeriksakan kondisi jantung ya, untuk mendapat surat keterangan sehat untuk melamar kerja seperti itu. Saya catat dulu sini, Pak. Baik. Jadi berdasarkan keperluan Bapak datang ke klinik pada pagi hari ini untuk pemeriksaan jantung, di sini ada beberapa pemeriksaan, Pak, untuk sebelumnya mengeluarkan surat keterangan dari Bapak. Yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi dari dada Bapak, kemudian ada palpasi, perkusi, dan auskultasi, kemudian ada nanti ada pengukuran dari tekanan vena jugularis dari Bapak, seperti itu, Pak ya. Nanti Bapak dimohon untuk mengangkat bajunya atau bagian-bagian atas Bapak sehingga nanti terlihat bagian dada dari Bapak. Apa Bapak setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Ya. Baik Bapak. Oke, selanjutnya ke ruangan pemeriksaan, Pak ya. Silakan. Baik Pak, untuk pemeriksaan pertama itu ada inspeksi dari dada Bapak. Itu nanti Bapak diminta tolong untuk melepas pakaian atasnya. Kemudian nanti saya akan perhatikan bagaimana dinding, kemudian apa ada deformitas, ada massa, dan ada lesi seperti itu, Pak. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan tindakan aseptik. Selagi saya melakukan tindakan aseptik, Bapak bisa melepas bajunya, Pak. Silakan. Baik, permisi Pak. Sini saya rapikan. Baik, untuk inspeksi Bapak diharapkan untuk bernapas seperti biasa, Bapak. Untuk inspeksi pertama saya perhatikan pada bagian kanan dari pasien. Bapak bernapas dengan normal. Baik, inspeksi dari kanan sudah saya lakukan. Selanjutnya inspeksi dari perspektif dari kaki Bapak. Jadi saya mulai. Bapak bernapas dengan rileks. Baik, cukup. Sini langsung saya catat, Pak, apa yang saya amati untuk inspeksi. Jadi berdasarkan hasil dari inspeksi saya, ini dinding dari dada Bapak ini sudah simetris, tidak ada lesi, tidak ada massa seperti itu, tidak ditemukan deformitas seperti itu. Baik, tadi saya inspeksi sekalian dengan melihat dan memperhatikan dari ictus cordis Bapak. Di sini tidak ditemukan adanya terlihat dari pulsasi seperti itu, Pak. Jadi semua kondisi ini menunjukkan bahwa dada Bapak normal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan frekuensi napas dari Bapak. Di sini saya lakukan cukup untuk 15 detik saja, Bapak. Bapak diharap untuk napas dengan normal. Ini akan saya hitung dari frekuensi napas Bapak. Baik Pak, bisa dimulai napas dengan normal selama 15 detik. Baik Pak, untuk frekuensi napas sudah saya dapatkan. Untuk 15 detik Bapak bernapas sebanyak 6 kali, Pak. Itu berarti per menitnya Bapak bernapas sebanyak 24 menit, Pak. Itu hasil yang normal, hasil yang cukup bagus seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu palpasi ya Bapak. Di sini saya lakukan palpasi dengan tangan kanan saya dengan telapak tangan bagian palmar saya untuk menentukan lokasi dari ictus cordis Bapak. Permisi, di sini saya lakukan pada daerah IJS 5, Pak, untuk merasakan ictus cordis. Saya mulai, permisi. Saya
saya persempit dengan ujung jari. Baik, saya persempit dengan satu jari. Baik, di sini saya temukan ictus cordis Bapak pada ICS 5 itu ada regio mid clavicula seperti itu Pak. Mid clavicula sinistra. Baik. Untuk ictus cordis sudah ditemukan. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan perkusi Bapak. Pemeriksaan perkusi utamanya untuk menentukan dari batas-batas dari jantung Bapak seperti itu Bapak. Sini akan saya lakukan ketukan-ketukan seperti itu di bagian dada Bapak. Permisi kalau sedikit mengganggu. Sini saya mulai pada bagian kanan dari dada Bapak, pada linea mid clavicula dextra. Saya akan turun sampai menemukan batas dari paruh hepar Bapak. Isi saya mulai di sini pada mid clavicula dextra, dimulai pada ICS 2 Pak. Baik, sini sudah saya temukan untuk batas dari paruh hepar Bapak. Untuk menentukan dari batas kanan dari jantung, sini saya tambah 2 jari ke atas. Kemudian saya lakukan pemeriksaan dari lateral ke medial Bapak. Sini saya mulai. Baik. Sini saya temukan batas jantung kanan dari Bapak. Di sini saya temukan pada daerah ICS 5 pada bagian parasternum seperti itu, parasternum bagian dextra Bapak. Baik, untuk batas kanan sudah saya temukan. Selanjutnya saya lakukan untuk batas yang kiri Bapak. Batas yang kiri akan saya lakukan sama pada linea mid clavicularis sinistra. Utamanya dimulai dari letak ictus cordis yang saya temukan seperti itu. Sini akan saya mulai perkusi Bapak dari lokasi ictus cordis untuk menentukan batas kiri dari jantung Bapak. Baik Bapak, untuk batas kiri dari jantung Bapak ditemukan pada ICS 5 pada linea mid clavicularis. Itu sesuai dengan lokasi dari ictus cordis Bapak. Selanjutnya untuk penentuan batas kiri redam jantung yaitu dilakukan pada ICS 4 dan ICS 3 seperti itu Bapak. Jadi dari letak ictus cordis saya akan naik pada ICS 4. Permisi saya mulai. Baik. Terus selanjutnya saya lakukan untuk menentukan batas atas dari jantung Bapak. Di sini saya mulai pada fossa supraclavicula di sini Bapak, dan saya akan turun sampai menemukan redup untuk menentukan batas atas dari jantung Bapak. Saya mulai, permisi. Baik, untuk batas atas sudah saya temukan Bapak. Baik, sini saya catat di sini. Untuk perkusi sudah selesai kita jalani. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan auskultasi Bapak. Baik, sebelum itu permisi sebentar Bapak. Bisa diangkat sedikit palanya Bapak. Untuk duduk sebentar nih Pak. Saya akan naikkan dari sandaran Bapak. Permisi Pak sebentar. Baik, cukup. Silakan berbaring lagi Pak.
Posisi dari pasien sudah 30 derajat. Untuk selanjutnya pemeriksaan auskultasi, Bapak, saya akan menggunakan alat stetoskop untuk melakukan pemeriksaan auskultasi ini. Saya akan utamanya untuk pemeriksaan ini saya akan mendengarkan apakah ada suara bising lain atau suara-suara yang menandakan ada kelainan jantung seperti itu, Bapak. Saya akan lakukan pada 4 regio pada dada Bapak, untuk utamanya untuk mendengarkan dari katup pulmonali, kemudian katup aorta, dan selanjutnya katup tricuspidalis dan katup mitral seperti itu, Pak. Jadi permisi, saya mulai ya, Bapak, untuk pemeriksaan auskultasi. Saya mulai pada mitral terlebih dahulu menggunakan bel dari stetoskop. Permisi. Untuk lokasinya sendiri pada lokasi ictus cordis untuk katup mitral. Permisi. Baik, selanjutnya untuk pulmonari menggunakan membran. Baik, selanjutnya untuk aortik pada bagian parastetum bagian dekstra, saya mulai. Selanjutnya untuk bagian parasternalis pada ICS 5 masing-masing kiri dan kanan, dekstra dan sinistra, saya mulai untuk mendengarkan katup tricuspidalis. Baik. Pemeriksaan auskultasi sudah cukup, Pak. Sini saya sudah dapat hasilnya. Jadi untuk pemeriksaan auskultasi ini tadi, Bapak, tidak ditemukan suara tambahan-tambahan seperti itu atau suara pecah seperti itu. Kemudian untuk irama dari utamanya dari pulsasi dari ictus cordis itu terdengar teratur ya, Bapak. Untuk selanjutnya auskultasi saya lakukan perhitungan dari ictus cordis, Bapak. Untuk per menitnya berapa denyutan seperti itu, Bapak. Saya lakukan auskultasi lagi dengan stetoskop. Untuk pemeriksaan ini saya lakukan selama 15 detik lagi, kemudian nanti saya kalikan 4 untuk hasil per menitnya, Bapak. Ini saya mulai. Bapak diharap untuk bernapas normal seperti itu, rileks. Saya mulai. Baik, Bu. Jadi untuk hasil dari denyutan Bapak selama 15 detik itu pada ictus cordis Bapak itu menunjukkan hasil 15, Bapak, untuk 15 menit 15 detik. Jadi untuk 1 menitnya frekuensi dari denyut dari ictus cordis Bapak saya temukan 60 per menit, Bapak. Katup. Baik, jadi hasilnya 60 denyutan per menit untuk katup mitral, posisinya pada ictus cordis Bapak. Itu artinya sudah normal, Bapak, ya. Hasil yang bagus. Baik, hasil sudah saya dapatkan. Untuk pemeriksaan yang terakhir itu ada pemeriksaan tekanan vena jugularis, Bapak. Posisi Bapak sudah terlentang seperti ini, tidur. Sudut Bapak 30 derajat. Kemudian di sini pemeriksaan tekanan vena jugularis, Bapak diharapkan posisi badannya lurus, permisi, lehernya lurus. Saya akan menggunakan 2 penggaris untuk mengukurnya. Kemudian Bapak menghadap ke kiri, Bapak. Permisi, menghadap ke kiri. Terus, Bapak. Ya, seperti ini. Badan lurus. Baik, untuk pemeriksaan tekanan vena jugularis ini, Bapak, saya permisi akan melakukan pemeriksaan penekanan vena jugularis Bapak, yaitu pada di bawah fossa manubrium dan di otot cleidomastoideus, Bapak. Sini akan saya lakukan bendungan vena, Bapak. Saya lakukan penekanan, mohon maaf jika sedikit kurang nyaman, Bapak. Saya lakukan penekanan sampai saya melihat dari denyutan seperti itu, pulsasi.
baik, sudah saya temukan. Bapak ditahan dulu posisinya, Pak. Prinsip saya lakukan dengan penggaris saat ini sekarang. Untuk menggaris pertama saya letakkan pada angulus sternalis Bapak. Dan untuk horizontalnya saya lakukan pengukuran pada lokasi ditemukannya pulsasi vena jugularis. Ini saya lakukan pengukuran. Mohon maaf, permisi. Baik, Pak. Sudah cukup, Bapak bisa lurus lagi palanya, Pak, untuk nyaman. Oke. Jadi hasilnya di sini saya temukan vena pulsasi Bapak, saya ukur tadi ketemu 2 cm, Bapak. Kemudian ditambah dengan lem 5 cm untuk asumsi bahwa angulus sternalis Bapak dengan atrium jaraknya 5 cm seperti itu. Jadi ditemukan untuk hasilnya adalah 7 cm seperti itu, Bapak. Ini saya catat untuk hasilnya. Oke, baik Bapak. Di sini saya ulangi lagi ya, Pak. Ini untuk hasil pemeriksaan sudah saya dapat semua. Untuk pertama yang inspeksi itu, Bapak. Inspeksi hasilnya sudah bagus, sudah normal, Bapak. Untuk dinding dada kiri dan kanan sudah simetris, tidak ada deformitas seperti itu. Kemudian tidak ditemukan massa, lesi, dan deformitas lain pada rongga dada Bapak, bagian dada Bapak. Kemudian untuk frekuensi napas Bapak 24 per menit Bapak itu sudah normal, sudah cukup. Dan untuk irama bernapas sudah teratur. Kedalaman normal, tidak ditemukan usaha dalam bernapas ya Pak, usaha yang berarti. Jadi tidak ada retraksi dari interkosta. Kemudian tadi palpasi juga saya temukan ictus cordis dengan dengan amplitudo yang halus dan cepat seperti itu, Pak. Itu hasilnya sudah normal semua. Kemudian untuk perkusi dari Bapak ini untuk batas-batas jantung sudah menunjukkan batas-batas yang normal ya, Pak. Itu menunjukkan bahwa jantung Bapak pada kondisi yang normal, tidak ada pembesaran organ seperti itu, Bapak. Untuk perkusi hasilnya juga normal, sudah cukup. Dan untuk auskultasi juga saya tidak menemukan suara-suara pecah seperti itu, suara tambahan seperti itu, Bapak. Untuk iramanya, untuk semua katup-katupnya teratur, tidak ada kebisingan seperti itu. Dan untuk frekuensi katup mitral pada lokasi ictus cordis Bapak tadi saya temukan 60 per menit. Itu hasil yang sudah cukup, Bapak, sudah normal seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak. Sini menunjukkan hasilnya saya dapat 7 cm, dimana itu artinya juga sudah normal, sudah cukup. Jadi untuk keseluruhan hasilnya sudah baik, Bapak, seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak, kita bisa kembali ke ruangan yang pertama. Bapak bisa dipersilakan memakai kaosnya kembali. Terima kasih Bapak. Untuk pemeriksaan sudah selesai, saya akan melakukan tindakan aseptik lagi, Bapak. Ya. Baik, Bapak bisa kembali ke ruangan yang pertama, ya, Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah kita jalani mulai dari inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi, dan pengukuran dari tekanan vena jugularis Bapak. Untuk hasilnya secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa kondisi jantung dari Bapak itu normal seperti itu. Tidak ada kelainan-kelainan yang berarti seperti itu, Pak. Kondisinya sudah cukup. Baik, untuk sini saya ulangi lagi Bapak untuk identitas dari Bapak nih, untuk memastikan bahwa identitas yang saya dapat ini sudah benar. Itu pertama dengan Bapak Sandy ya. Bapak Sandy umur 35 tahun begitu ya. Alamatnya dari Desa Krembung. Di sini diantar. Kemudian untuk keperluannya untuk memeriksakan jantung agar mendapat surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan seperti itu Bapak ya. Untuk hasil dari pemeriksaan sudah saya jelaskan tadi, untuk keseluruhan hasilnya normal Bapak, jadi saya bisa mengeluarkan surat keterangan sehat dari Bapak. Ya, seperti itu Pak. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Baik, tidak ada ya. Di sini akan saya buatkan surat keterangan sehatnya Bapak, dan segera Bapak bisa gunakan untuk melamar ke pekerjaan Pak. Oke. Baik. Untuk surat keterangan sehat
Ini bisa dipakai Bapak ya untuk melamar pekerjaan Pak. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak ada keluhan lain atau keluhan lain terkait dengan kesehatan Bapak, Bapak bisa datang ke sini lagi Pak. Sebelumnya terima kasih telah mempercayakan pemeriksaan Bapak, kepentingan Bapak pada saya di klinik pagi hari ini Pak ya. Tentunya terima kasih, semoga sehat selalu, hati-hati dalam perjalanan balik ya Pak. Terima kasih.